Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional. Di berbagai belahan dunia, jalan-jalan dipenuhi suara tuntutan, spanduk penuh semangat perjuangan, dan solidaritas yang melintasi batas negara, ras, dan agama. Tapi tahukah kita bahwa di balik satu hari ini tersimpan sejarah panjang, penuh darah, air mata, dan harapan dari jutaan pekerja yang ingin hidup lebih layak. Di Indonesia, Hari Buruh memiliki sejarah yang tak kalah getir dan penuh perjuangan. Bahkan perjuangan itu telah memakan korban. Salah satunya adalah seorang perempuan muda bernama Marsina. Namanya kini abadi sebagai simbol perlawanan kaum buruh terhadap ketidakadilan. Mari kita telusuri sejarah panjang ini. Dari awal mula Hari Buruh di dunia, perjalanannya di Indonesia, hingga kisah tragis sekaligus heroik dari Marsina. Asal-usul Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day bermula dari perjuangan kelas pekerja di abad ke-19. Saat itu, revolusi industri telah mencapai sistem kerja yang tidak manusiawi. Para buruh termasuk perempuan dan anak-anak dipaksa bekerja selama 12 hingga 16 jam sehari dalam kondisi yang berbahaya dan upah yang sangat rendah. Tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak ada cuti, tidak ada perlindungan hukum, yang ada hanyalah eksploitasi. Titik balik terjadi pada tanggal 1 Mei 1886 di kota Chicago, Amerika Serikat. Ribuan buruh melakukan mogok kerja besar-besaran menuntut hak kerja 8 jam sehari. Tuntutan ini sederhana, 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, dan 8 jam untuk kehidupan sosial. Namun, perjuangan itu tak berjalan damai. Pada tanggal 4 Mei terjadi kerusuhan di Haymarket Square. Sebuah bom meledak menyebabkan tewasnya beberapa polisi dan pekerja. Polisi menembak secara membabi buta. Beberapa tokoh buruh ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, meskipun bukti terhadap mereka sangat lemah. Insiden Haymarket menjadi simbol perjuangan buruh sedunia. Tahun 1889, Kongres Sosialis Internasional menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk mengenang perjuangan Haymarket dan menegaskan tuntutan jam kerja yang manusiawi. Sejak saat itu, setiap 1 Mei dijadikan Hari Pahlawan Buruh Sedunia. Di Indonesia, sejarah Hari Buruh juga punya cerita panjang. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, gerakan buruh telah tumbuh. Pada abad ke-20, organisasi buruh seperti Vereniging van Spoor en Tramway Personeel atau VSTP mulai muncul. Dipimpin tokoh-tokoh seperti Semaun yang kelak menjadi bagian penting dalam pergerakan komunis awal di Hindia Belanda. Mereka memperjuangkan hak buruh di sektor transportasi kereta dan tram. Pada masa kemerdekaan, semangat perjuangan buruh makin menguat. Tanggal 1 Mei 1946, pemerintahan Indonesia yang baru berdiri menyatakan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Namun, semuanya berubah ketika Orde Baru berkuasa. Di bawah pemerintahan Soeharto, segala bentuk gerakan buruh yang dianggap berbau komunisme ditekan habis. Peringatan 1 Mei dilarang dan organisasi buruh di bawah kendali negara seperti SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, menjadi satu-satunya serikat buruh yang diakui. Gerakan buruh independen dibungkam dan suara-suara kritis dibungkam dalam kesunyian panjang. Selama lebih dari 3 dekade, Hari Buruh seperti dihapus dari ingatan publik. Namun di bawah permukaan, api perlawanan tetap menyala. Di akhir 1990-an, menjelang jatuhnya Soeharto, berbagai kelompok buruh mulai berani bersuara kembali. Tuntutan demokrasi, kebebasan berserikat, dan pengakuan atas 1 Mei sebagai Hari Buruh menggema lagi. Perjuangan buruh tidak berhenti hanya pada unjuk rasa dan mogok kerja. Gerakan mereka terus bertransformasi. Setelah era reformasi 1998, muncul berbagai serikat buruh independen seperti KSPI, KSPSI, dan berbagai aliansi lainnya. Mereka mendesak pemerintah untuk mengakui hak buruh, termasuk hak untuk memperingati 1 Mei. Akhirnya, pada tahun 2013, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan ini adalah hasil dari desakan bertahun-tahun gerakan buruh. Meskipun demikian,
peringatan Hari Buruh di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Isu upah murah, sistem kerja kontrak, outsourcing, dan lemahnya perlindungan hukum masih menjadi masalah besar yang dihadapi para pekerja. Di balik sejarah Hari Buruh di Indonesia, ada satu nama yang tidak boleh dilupakan, yaitu Marsina. Marsina adalah seorang buruh perempuan yang bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah perusahaan jam tangan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 10 April 1969 di Ngelundo, Nganjuk. Sejak kecil hidupnya tak mudah. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat muda. Ia kemudian tinggal bersama pamannya dan bekerja keras untuk tetap sekolah sambil mencari nafkah. Marsina adalah sosok yang cerdas, rajin, dan kritis. Di tempat kerjanya, ia dikenal sebagai buruh yang peduli pada teman-temannya. Tahun 1993, saat pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum regional atau UMR, perusahaan tempat Marsina bekerja menolak memberlakukannya. Para buruh menuntut hak mereka, dan Marsina aktif menyuarakan tuntutan tersebut. Namun, suara kritisnya harus dibayar mahal. Pada tanggal 5 Mei 1993, Marsina hilang secara misterius setelah mengantarkan surat tuntutan ke Dinas Tenaga Kerja. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan di hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi yang mengenaskan. Kematian Marsina mengejutkan publik. Desakan agar kasus ini diusut tuntas datang dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Namun hingga hari ini, pelaku utama pembunuhan Marsina tidak pernah diadili secara adil. Kasus ini masih menjadi misteri gelap dalam sejarah hukum Indonesia. Hari Buruh adalah momen refleksi, bukan hanya untuk mengenang, tapi juga untuk terus melanjutkan perjuangan. Di tengah dunia kerja yang makin fleksibel namun juga eksploitatif, seperti gig ekonomi dan sistem kerja kontrak tanpa jaminan, semangat 1 Mei menjadi relevan kembali. Hari Buruh adalah pengingat bahwa tanpa buruh, roda dunia tidak akan berputar. Namun, buruh bukanlah roda. Mereka adalah manusia yang punya hak hidup layak, aman, dan bermartabat. Pada akhirnya, Hari Buruh bukan hanya tentang sejarah. Ia adalah perjuangan yang terus berlangsung. Setiap unjuk rasa, setiap tuntutan, setiap suara yang teriak di jalanan adalah bentuk cinta terhadap kehidupan yang lebih adil. Dan dalam setiap langkah kaki para buruh yang turun ke jalan setiap 1 Mei, kita bisa mendengar gema suara Marsina yang berkata, "Jangan pernah diam dalam ketidakadilan."